Halo, apa kabar? Kembali ketemu dengan saya Hersuna Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ini hari libur, hari Sabtu atau hari apa? Saya lupa ini. Jadi banyak lupa hari. Pokoknya hari libur. Tapi jangan lupa 0%. 0%, memang betul. Hari sekarang ini kadang-kadang kita susah membedakan antara hari, apalagi tanggal. Udah lupa deh gitu. Apalagi kita kan bukan orang gajian gitu ngingetin tanggal muda. Oke, Bung Rocky, tetap saja soal bisnis anak presiden ini menjadi topik yang menarik ya, karena bukan hanya bisnis anak presiden, tapi soal presiden juga tetap menarik karena ada beberapa berita yang saya kira semuanya berkaitan dengan soal itu dan juga urusannya dengan kampus. Itu jadi ketemu bener ini. Kan anaknya presiden dilaporkan oleh akademisi ini Ubaidillah Badrun. Terus sekarang Presiden Jokowi akan ceramah di hari Senin nanti, besok berarti ya. Nah, saya ingat baru besok karena tanggalnya saya ingat. Ceramah di Unpar dan ada edaran dari rektor bahwa kalau mahasiswa tidak hadir akan kena sanksi akademis. Nah, ini jadi trending topik, jadi rame juga ini kok sampai begitunya gitu kok mereka netizen komentarnya macam-macam. Terus tapi kita mulai dari dua berita ya, saya kira. Satu bahwa direksi Garuda lagi itu akan menarik snack yang bergambar anaknya Presiden Jokowi. Rupanya Kaisang ini punya snack, ada gambar wajah bukan wajah dia, wajah setengah badan dia begini posisinya, dan itu jadi makanan snack khusus di Garuda. Nah, itu ya kemarin kita ingat juga Pak Muldoko bicara soal bahwa memang nggak boleh anak presiden bisnis dan anak presiden itu seolah-olah kalau anak pejabat itu nggak boleh kaya. Saya kira mungkin rada filosofis ya, Bung Rocky, biar rada enak kita melihatnya dari sisi itu. Gitu. Jadi nggak politis kita melihatnya dari sisi sisi filosofis. Silakan Bung Rocky. Ya, saya bahas sedikit dengan pendalaman akademik bahwa yang disebut sebagai kekuasaan itu dari zaman diuraikan oleh Plato, Aristotle, sampai ke Machiavelli. Kekuasaan itu dirumuskan dengan sangat bagus oleh Lord Acton yang selalu kita ingat. Power tends to corrupt. And absolute power corrupt absolutely. Jadi watak kekuasaan itu memang koruptif. Jadi dari awal kita harus mencurigai kekuasaan, bukan mendukung. Itu pentingnya dalam politik dibikin balancing melalui oposisi, melalui fourth estate yang namanya jurnalis kritis. Jadi kalau kekuasaan itu hal yang masuk akal, ya tentu nggak akan ada orang yang akan beroposisi itu. Dulu misalnya kita anggap bahwa di dalam ajaran demokrasi awal, semua orang itu setara untuk mewakili orang lain. Jadi nggak perlu ada pemilu tuh. Karena dianggap kalau saya mewakili tetangga saya atau tetangga saya mewakili saya ke DPR itu sama dasar moralnya, yaitu keadilan. Tapi kemudian masyarakat mengalami diferensiasi sehingga kepentingan tumbuh lebih cepat dari keadilan. Itu yang kita kenal sebagai kritik Marxisme, bahwa akumulasi itu nggak mempedulikan keadilan. Jadi kalau bisnis bertemu dengan politik, maka jumlahnya menjadi lebih besar dari sekedar jumlah uang plus kekuasaan, yaitu arogansi dan keinginan untuk terus berkuasa. Itu pentingnya tuh yang di dalam filosofi ada prinsip namanya tuh the whole is greater than the sum of its part. Yang keseluruhan itu lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Itu yang saya maksud. Kalau politik berdampingan dengan kekuasaan, maka efeknya jauh lebih besar dari politik dan dari kekuasaan dan dari bisnis. Efeknya itu betul-betul katastrofis. Nah, karena itu etik itu jadi ukuran pertama sebetulnya. Memang nggak ditulis bahwa nggak boleh berbisnis, tidak dilarang berbisnis, tapi etika kekuasaan itu mengatur supaya kita jangan berbisnis. Jadi sebetulnya prinsipnya anak presiden, keluarga presiden tidak boleh terlibat sedikit pun di dalam bisnis kecuali ABCD. Jadi bukan dianggap semua boleh kecuali yang ini enggak, semua enggak boleh kecuali ada diskresi maksimal. Dalam sejarah kita ingat misalnya Presiden Suga waktu itu
ditraktir oleh Menteri Dalam Negeri, Perdana Menteri Suga. Dan si presiden itu merasa ada yang nggak beres. Mengapa anak saya harus ditraktir oleh menteri saya tuh? Akhirnya menterinya juga tahu bahwa itu nggak benar, walaupun cuma makan malam tuh. Kenapa? Karena anaknya itu mungkin baru habis makan malam dengan dengan Perdana Menteri Suga, sehingga dia punya inside information tuh buat si menteri yang mungkin juga nggak ada soal apa-apa, cuma makan. Tapi etikanya begitu kuat sehingga si menterinya itu langsung mengundurkan diri. Ketika pers bilang, kenapa Anda makan malam, mengundang anak presiden untuk makan malam itu. Demikian sebaliknya, si presiden kemudian merasa terganggu sehingga dia minta maaf habis-habisan pada rakyat. Dia cuma urusan makan malam. Jadi kita tahu gimana. Ini di mana ya, Bu? Ini di Jepang. Oh, Jepang, Perdana Menteri berarti ya, Perdana Menteri juga ya, bukan presiden ya? Bukan presiden, Perdana Menteri kalau nggak salah Yoshihide Suga namanya. Ini baru mungkin dua tahun lalu. Madam Suga ya? Bukan Madam Suga. Kalau makan malam dengan Madam Suga boleh-boleh aja. Itu saya juga. Oke, menarik. Kita ingatkan nih kasus kembali ini kasus Perdana Menteri Suga ya dan hanya makan malam itu padahal ya. Makan malam. Itu Perdana Menterinya bilang ke publik, saya malu betul karena ada anggota keluarga saya tuh yang tidak tahu etika. Padahal sebetulnya dua-duanya nggak paham aja bahwa bisa terjadi keributan besar. Akibatnya si Menteri Dalam Negeri itu mengundurkan diri tuh, karena dia merasa iya saya kok keliru ya. Jadi sebetulnya prinsip pertama itu nggak boleh. Kenapa? Karena kedekatan anak presiden dengan kekuasaan, dengan bapaknya tuh. Dia bisa kontrol, nggak bisa kontrol. Karena bisa aja lagi makan malam dengan bapaknya tuh Gibran atau Kaisang, ada celutukan dikit terus dianggap itu adalah informasi. Lalu dia secara tidak sengaja pagi hari bertemu dengan pebisnis. Terucap itu, pebisnis menganggap wah ini kesempatan nih, ditawarin tuh. Jadi itu yang disebut sebagai etika kekuasaan. Jadi Pak Muldoko kok bisa nggak ngerti itu bagaimana dia pernah jadi gubernur Lemhanas. Nah soal-soal beginian itu yang harusnya. Demikian juga ya kalau Pak Muldoko nggak ngerti, apalagi buzzer istana itu, kok nggak boleh sih dalam demokrasi itu jalan keluar itu mereka yang ada di lingkaran kekuasaan, apalagi kabinetnya, dia mesti taruh seluruh hartanya itu di dalam, ada istilah bisnisnya itu blind trust. Jadi ada suatu trust, ada suatu institusi yang harus dipercaya sehingga yang lain itu nggak boleh lihat. Karena itu disebut blind trust. Selama dia berkuasa harus begitu. Kita bandingkan di Indonesia misalnya tuh. Separuh dari kabinet itu adalah pebisnis. Dia sebelum datang ke kantor istana kepresidenan, dia mampir dulu ke kantor bisnisnya untuk rapat. Jadi seluruh informasi istana juga bercampur dengan informasi bisnis. Nah ini prinsip etik tertinggi itu. Jadi ini orang-orang yang melaporkan balik Ubed itu betul-betul dungu tuh, nggak ngerti sejarah dan nggak ngerti apalagi dasar-dasar filosofi dari demokrasi itu. Nah kita sekali lagi FNN selalu memberi kuliah supaya perspektif itu dibuka. Bukan kita mau ikut campur proses hukumnya, tapi latar belakang hukum itu selalu dikaitkan dengan sejarah pemikiran tentang demokrasi itu, terutama kontrol terhadap kekuasaan, terutama soal nepotisme, korupsi dan kolusi. Itu sebetulnya inti dari reformasi itu yang diperjuangkan oleh Ubed dulu, yang sekarang justru dia mau dihalangi untuk memperjuangkan aspirasi yang terhambat karena konglomerasi dan oligarki. Dan kita perlu ingatkan lagi kan dari reformasi 98 itu salah satu yang paling penting itu adalah ada TAP MPR berkaitan dengan KKN gitu. Nah, saya kira perlu kita ingatkan kembali semua bahwa dulu reformasi itu lahir dari persoalan-persoalan semacam ini juga, dan harusnya kan kita tidak mengulang hal semacam itu. Ya itu intinya kan sebetulnya, bahwa dulu kita terus memberi kritik pada kekuasaan Pak Harto karena anak-anak beliau itu seringkali dapat inside information dari menteri-menterinya tuh, dan menteri-menterinya memang sengaja untuk membocorkan supaya tetap diproteksi oleh Presiden Soeharto tuh. Demikian juga jenderal-jenderalnya yang kemudian dibukukan menjadi Soeharto and his general. Dan jadi bagian-bagian reformasi itu yang hendak kita perbaiki itu, terutama soal nepotisme itu. Jadi memang ada ini yang benar-benar kita nggak paham itu bagaimana para pakar yang mengaku politisi atau ahli itu. Nepotisme itu ada di dalam sphere of influence dari kekuasaan tuh. Jadi makan malam itu bercanda atau chatting seorang anak presiden dengan bapaknya itu bisa keluar informasi.
itu yang akan dipakai sebagai alat untuk mainin saham, pengaruhi kebijakan. Jadi seharusnya dari awal kita tahu bahwa semua wilayah kekuasaan harus steril dari nepotisme. Itu dasarnya. Nah, nepotisme bisa menghasilkan akumulasi itu. Jadi kita nggak, bagaimana membayangkan misalnya ada warung apa namanya minyak goreng, di sebelah kanannya ada pisang tanduk, tiba-tiba besok ada transaksi miliaran. Itu dari mana? Jadi itu intinya. Demikian juga apa namanya itu, tukang jual martabak udah bertahun-tahun martabak paling enak di Jalan Sabang dulu itu, tetap aja dia nggak bisa beli gerobak mobile, tetap dia pakai gerobak biasa. Jadi itu yang disebut oleh Ubed sebagai ada keajaiban, dan kita tahu itu tidak masuk akal. Karena itu diminta klarifikasi. Itu kan itu aja dasarnya. Ya, jadi saya kira clear ya, jangan lagi ada muncul pernyataan dari pejabat tertentu bahwa apa nggak boleh berbisnis. Ini kan begitu. Nah, ini secara filosofi jelas, dan ini kan contoh-contoh di masa lalu juga banyak, dan saya kira ini juga di negara-negara lain yang dalam prakteknya demokrasi soal-soal begini ini sangat serius. Dan kan kita sekarang negara kita ini kan demokrasi. Jadi ya kalau kita mau mengaku demokrasi, ya prinsip-prinsip demokrasi itu yang harus kita patuhi. Betul, dan demokrasi itu dimulai dari kebebasan akademik sebetulnya. Karena yang bisa menjaga demokrasi itu adalah kampus. Kampus didesain untuk mengatakan tidak pada kekuasaan itu. Jadi sebetulnya kritik jurnalis dan kritik kampus itu yang disebut wilayah masyarakat sipil. Karena di dalam wilayah masyarakat sipil ada prinsip bahwa kekuasaan itu tidak boleh ditransaksikan di kamar gelap. Kampus itu nggak mungkin apa namanya bikin tesis atau disertasi atau skripsi itu dan tidak dikritik. Kan harusnya orang menulis skripsi, disertasi supaya minta dikritik. Kalau dia nulis sesuatu yang nggak menghasilkan kritik, itu artinya tulisannya nggak bermutu, atau sebetulnya dia nggak bikin karya akademis, dia bikin puisi nggak perlu dikritik gitu. Ya, ya. Nah kelihatannya memang lembaga kepresidenan kita ini sekarang mengalami apa, sakralisasi gitu kan. Kita sebenarnya semangatnya, ya itu istilah keren itu, sakralisasi kekuasaan. Harusnya ada desakralisasi. Nah, salah satu bentuk sakralisasi itu kan seperti yang terjadi yang saya sebut tadi. Sekarang lagi rame juga, trending juga di Twitter, ancaman sanksi akademis untuk mahasiswa Unpar yang tidak hadir di Zoom ya, untuk ketika Presiden Jokowi memberikan ceramah di sana. Padahal itu aman kan, kalau di Zoom kan ya aman-aman aja kan, nggak bisa dilempar telur busuk kan. Karena berkali-kali di Eropa presiden itu pidato bahkan dilemparin telur busuk gitu. Jadi justru aman kalau mahasiswa sekedar nonton di Zoom gitu, nggak dilemparin telur busuk. Apalagi mahasiswa memutuskan untuk mending nggak usah nonton. So nanti ada mahasiswa nyeletuk kan, ya kacau juga kan nantinya. Kan Zoom itu nggak boleh ditutup dong. Kalau orang Pak Jokowi lagi kasih pidato, ya mesti mahasiswa bisa berkomentar balik dong, bisa bertanya kan. Karena ini kan forum akademis. Lain kalau forum kampanye itu satu arah, atau Pak Jokowi memang diundang untuk kampanye gitu. Kan nggak mungkin kan, Pak Jokowi udah nggak bisa dipilih. Jadi ini rektor, dia panik sendiri sebetulnya. Hal yang belum terjadi, dia udah panik. Itu artinya lidahnya rektor itu lebih panjang dari otaknya. Tuh. Kan itu jadinya kan. Ya, tapi ini memang ini saya kira ini ada tanda-tanda, ini alarm tanda bahaya ya kalau kita melihat itu di berbagai, terutama ke perguruan tinggi ya, dan kemudian menjadi ketika ada orang seperti Ubaila Badrun yang tiba-tiba berani menyatakan tidak kepada kekuasaan, bukan hanya tidak, bahkan menyatakan mengkoreksi kekuasaan, ini dianggap ini justru orang yang aneh, orang yang bermasalah yang harus dilaporkan secara hukum. Ya, ada perluasan buzzer juga tuh. Dari istana sampai ke kampus tuh. Jadi rektor sekarang jadi buzzer juga tuh. Akhirnya kan. Jadi ini gila nih negeri. Negeri ini didirikan oleh kumpulan pikiran bermutu. Para pendiri bangsa ini, bapak ibu bangsa kita ini adalah orang-orang yang kendati tidak lulus universitas, tapi pikirannya akademis semua tuh. Kan itu ada keterbukaan politik di awal kemerdekaan tuh, debat besar dan nggak ada saling intrik, semuanya datang dengan force of the better argument, kemampuan berargumentasi dipastikan. Ini anak-anak buzzer ini dari gorong-gorong tiba-tiba muncul lalu ngepung si Ubed kan. Bagaimana? Itu kan ajaib. Siapa yang serok mereka dari gorong-gorong terus ngepung Ubed?
Nanti kalau selesai diserok lagi ke gorong-gorong, kan dibalik lagi gorong-gorong. Jadi kegelapan pikiran itu dimulai dari kotak-kotak suara yang dipalsukan sebetulnya dalam pemilu kemarin tuh, dan itu yang kemudian kita terus ingat bahwa pemalsuan itu akhirnya menimbulkan kekacauan sekarang. Coba dari dulu kotak suara itu ya nggak usah digebok di dalam kardus lah, sehingga semua orang transparan lihat itu. Bikinlah kotak suara dari kaca, langsung kelihatan kan, oh si ini milih ini, sih biasa aja. Jadi sekali lagi itu satu paket dengan peristiwa politik kemarin yang memang nggak selesai, karena tetap orang curiga bahwa pemilihan kemarin itu curang, dan curang itu mau ditambal terus oleh mereka yang juga lebih curang itu. Di dalam melihat fungsi Ubed sebagai kritisi sosial pun dia nggak paham nih orang-orang ini. Kedudukan Ubed sebagai dosen yang bermutu nggak pernah. Ya ini orang-orang ini buta pikiran gitulah. Ya. Oke. Bung Rocky, tapi saya lihat di satu sisi memang betul tiba-tiba ada buzzer komisaris yang melaporkan Ubed gitu, ada yang mengancam-ancam Ubed. Tapi saya melihat ini ada semacam muncul kesadaran baru gitu dari civil society. Dalam kasus ini kan biasanya kita melihat keterbelahan gitu ya di kalangan civil society. Kita jangan ngomongin buzzer lah, kalau buzzer nggak usah diomongin. Selama ini biasanya melihat keterbelahan, tapi dalam kasus ini saya melihat mereka kemudian melihat satu common ground gitu ya. Kita lihat ya mereka bisa melihat kalau toh yang kontra pun mereka nggak ngomong, diam-diam saja gitu. Betul, saya kemarin dapat banyak undangan dari mahasiswa se-Indonesia untuk bikin deklarasi ya dukung Ubed. Juga aktivis-aktivis seangkatan Ubed itu di 98 akhirnya berbalik, yang bahkan yang tadinya adalah bagian dari relawan Jokowi mengatakan bahwa udah enough is enough. Masa soal beginian kita memusuhi Ubed, kita bela Ubed. Jadi memang ada pembalikan, ada penyadaran baru bahwa kekuasaan itu memang udah terlalu dungu untuk dipertahankan, gampangnya begitu. Nah, karena itu muncul pikiran kritis baru. Nah, kalau LSM udah setiap hari ada LSM yang bikin konferensi pers mendukung Ubed. Jadi poin kita selalu bahwa kekuasaan itu nggak mungkin menyembunyikan keburukan, karena mata hati rakyat itu betul-betul jernih dalam rangka melihat masa depan. Dan Pak Jokowi harusnya paham bahwa ini sinyal kuat dari pulungnya itu, cahaya yang ada di langit itu udah nggak bakal jatuh lagi di istana, itu akan jatuh ke orang lain. Jadi kita tunggu wangsit-wangsit primbon-primbon kultural yang memperlihatkan bahwa tondo-tondo end game itu sudah in the making, sudah sedang bergerak menuju akhir. Ini agak karena Anda campur-campur dengan bahasa Inggris, jadi kelihatannya agak susah ininya, jadi bahasa Jawanya. Karena saya mau keluarin pikiran. Jadi nggak sakral lagi. Oke, tetapi saya kira kita perlu garis bawahi bahwa ini bukan persoalan Pak Jokowi atau bukan Pak Jokowi. Saya kira kepada siapapun saja di dalam kekuasaan, ya, itu prinsip-prinsip ini harus tetap kita jalankan. Bahkan kemudian kalau nanti rejim pemerintahan ini berganti, karena kan sudah hampir pasti kan kalau dari kesepakatan para politisi Pak Jokowi tidak akan lagi menjabat pada tahun 2024 kan gitu ya, Bung Rocky, termasuk PDIP sendiri itu clear semacam itu. Kita juga akan menyuarakan hal yang sama kepada rezim berikutnya ketika hal semacam ini terjadi. Ini saya kira cuma supaya jangan disalahpahami. Betul, kita ingin agar supaya ada keberlanjutan ide demokrasi, dan Ubed memulai itu. Dan kita tahu bahwa ketika ada seseorang yang mulai memberi kritik pada kekuasaan, di dalam filosofi Jawa itu artinya kekuasaan itu udah nggak ada sinarnya tuh. Karena udah banyak orang yang balelo, sehingga manunggaling kaula Gusti itu udah putus sebetulnya tuh. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi etika sangkan paraning dumadi. Kalau meminjam judulnya sebuah novel ini Sandia Kalaning, gitu. Jadi kan dulu kan ada Sandia Kalaning Majapahit, gitu. Jadi oke. Ya kalau Joko Ningrat, kenapa? Oke, nggak apa-apa, karena memang demokrasi kan begitu jelas. Bahwa periodisasi itu diatur, itu kan yang itu salah satu yang diatur dalam demokrasi. Itu sebenarnya ya memang Pak Jokowi sejak awal pasti paham bahwa maksimal beliau itu menjabat selama 10 tahun gitu kan. Jadi kalau ada persiapan yang mesti harus dilakukan dari
sekarang. Dan itu juga kepada siapapun juga, kenapa kemudian kekuasaan dibatasi itu karena itu efek negatif kalau kekuasaan itu satu tidak ada kontrol, kemudian tidak ada batas, ini orang akan cenderung melampaui batas, dan apa-apa yang melampaui batas itu ya memang tidak baik. Ya, karena itu kita menunggu dengan sabar, dengan penuh apa namanya, apa istilahnya, penuh kebijaksanaan proses berakhirnya, atau apa istilahnya tadi tuh, Sandiakala ning Joko Ningrat. Keadaan kita sebetulnya kita ingin agar supaya publik mengerti bahwa demokrasi itu adalah harga mati. Itu bukan NKRI yang harga mati, demokrasi. Karena kalau NKRI harga mati tapi dikendalikan oleh oligarki, itu artinya kita semua jadi mati itu. Ya. Walaupun sebenarnya terminologi Sandiakalaning itu tidak tepat dalam demokrasi, karena periodisasinya sebenarnya sudah jelaskan kita ya. Kalau Sandiakalaning itu kekuasaannya punya batas gitu ya. Tapi itu kita adopsi sajalah istilah itu gitu ya, dengan simplifikasi saya kira. Oke. Terima kasih Bung Rocky, saya kira clear ya, persoalannya bukan soal Jokowi atau anak Jokowi, tapi siapapun penguasa itu, mulai dari tingkat level nasional sampai tingkat daerah, konflik of interest itu betul-betul hal yang tabu dalam sebuah demokrasi. Begitu Bung Rocky. Salam 0%. Salam 0%.